dia sakit hati, biar ngoni mau bully kita nyenda peduli, merefaka di ngoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jeduk seperti Sobar Sabi, tapi di sini kita menggunakan aplikasi Alik Motion cuy ya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Pak Tani membeli saham yang kayak gini harus diberi paham. yo Tato ada yang baru, kalau ngana rindu, coba dengar nih lagu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita buka aplikasi Alik Motion-nya. Let's go. Nah, oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alik Motion-nya. Nah, oke guys, di bagian video ini kita akan membuat tahap pertama dan tahap kedua. Nah, di bagian tahap pertama yang ini saya kasih preset aja cuy ya, supaya durasi videonya agak lama. Nah, saya perlihatkan dulu project tahap pertama yang saya sudah sediakan. Nah, di bagian tahap pertama ini sudah saya sediakan presetnya .xml. Untuk link downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, kalian tinggal download saja. Nah, untuk audionya sudah saya sediakan. Nah, untuk detik-detik bitnya juga kalian tidak perlu menandai, sudah saya tandai juga seperti ini cuy. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti foto-fotonya dulu cuy ya. Nah, di bagian sini kita scroll dulu ke bagian bawah, kita paskan di bagian belakang. Lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian potongan yang paling bawah yang ini kita klik, lalu kita masuk ke bagian color and fill. Lalu di bagian sini kalian klik yang ini cuy ya. Nah, otomatis kalian diarahkan seperti ini. Lalu kalian masukkan foto yang mau kalian edit cuy. Nah, di bagian sini saya memakai foto dari Verisas cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan saja. Nah, otomatis dia akan terganti cuy. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy ya. Lalu di bagian sini di bagian detik 07.12 kalian tidak usah ganti-ganti cuy ya. Potongan yang ini juga jangan kalian ganti. Lalu di bagian sini juga tidak usah kalian ganti. Nah, di bagian teksnya kan baik kalian yang menggantinya kalian ganti-ganti aja cuy. Di sini saya tidak menggantinya. Lalu kita bergeser ke bagian detik 12.16. Lalu di bagian sini kalian klik foto yang ini. Nah, untuk potongan yang ini sudah dihapus latar belakangnya cuy ya. Nah, kalian hapus saja latar belakangnya menggunakan situs remove.bg. Nah, jika sudah kalian masuk ke bagian color and fill, lalu kalian klik yang ini. Nah, otomatis kalian diarahkan seperti ini cuy ya. Lalu kalian ganti fotonya. Nah, kira-kira saya memakai fotonya yang ini aja cuy supaya terganti. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, dia akan terganti cuy. Lalu kita masuk ke bagian edit, ke bagian grup yang ini. Lalu kita masuk ke bagian edit grup. Nah, di bagian sini untuk namanya saja kalian ganti cuy yang ini. Lalu kalian ganti namanya sesuai dengan keinginan kalian. Nah, seperti ini. Lalu kalian cek di saya cuy. Nah, otomatis kalian kembali. Nah, otomatis dia akan terganti cuy. Nah, kita lihat dulu. Nah, seperti ini cuy ya. Nah, di base ini saya tidak menggantinya cuy. Saya kembalikan saya seperti ini. Nah, di bagian potong-potongan yang ini juga kalian ganti-ganti aja cuy. Nah, di bagian sini kalian ganti aja fotonya sama namanya cuy ya. Namanya ada di bagian grup yang ini. Nah, kalian ganti-ganti aja cuy. Nah, seperti ini cuy ya, kalian ganti-ganti aja. Nah, jika sudah kalian ganti-ganti, sekarang untuk project ini kita masuk dulu ke bagian pengaturan. Lalu kita masuk ke band FPS. Nah, di band FPS nya kalian ubah menjadi 60 fps supaya hasilnya terlihat smooth cuy. Nah, jika nanti HP kalian tidak mendukung 60 fps, kalian buat 30 fps gak apa-apa cuy. Tapi di sini saya menggunakan 60 fps. Nah, jika sudah kita klik yang export. Nah, jika sudah kita klik yang simpan cuy ya. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy.
Pak Tani membeli saham yang kayak gini. Harus diberi paham. Tato ada yang baru. Kalau ngana rindu, coba dengar nih lagu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Langsung saya kita klik yang tutup. Lalu kita keluar dulu seperti ini. Lalu kita klik dan tahan preset by iWebArt. Lalu kita klik icon plus yang ini. Lalu kita gandakan atau duplikat. Nah, otomatis kita akan mendapatkan project preset by iWebArt copy. Lalu kita klik preset by iWebArt copy. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik pilih semua layer, lalu kita buang saja cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, otomatis semuanya akan terhilang. Lalu kita masukkan video yang baru saja kita ekspor tadi. Nah, yang ini. Lalu kita klik titik di atas, kita klik yang ekstrak audio. Lalu untuk yang ini, untuk audionya kalian taruh di bagian paling bawah. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama. Nah, di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, di bagian sini kita masuk dulu ke bagian pengaturan. Lalu untuk FPS nya kita kembalikan menjadi 30 fps. Nah, kita paskan di bagian detik 07.12 cuy ya. Lalu kita klik potongan videonya, kita bagi dua seperti ini. Lalu kita paskan lagi di bagian sini, kita bagi dua seperti ini. Nah, kita bagi-bagi seperti ini. Nah, kita bagi-bagi seperti ini sampai di bagian detik 09.00 cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama, kita klik potongan videonya, kita gandakan seperti ini. Lalu yang ini juga kita gandakan. Yang ini juga kita gandakan cuy. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama, kita klik potongan yang paling atas, kita masuk ke bagian blending dan opacity, tambahkan keyframe di bagian awal. Tambahkan lagi keyframe, lalu untuk opasitasnya kalian ubah menjadi 0 cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali lagi, lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi yang ini kita zoom kira-kira 2000-an cuy. Nah, kira-kira 2600. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, kalian buat aja seperti ini di bagian potongan yang paling atas cuy ya. Saya percepat. Nah, jika sudah kalian buat seperti tadi, sekarang kita paskan di bagian detik 12.16, kita klik potongannya, lalu kita bagi dua seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik potongan yang ini cuy ya, yang berada di bagian detik 09.09, lalu kita klik icon panah yang ini supaya bergeser ke bagian tanda bit berikutnya. Kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian zoom, tambahkan keyframe nah seperti ini, tambahkan keyframe lagi, lalu yang ini kita zoom cuy. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita zoom, di bagian sini kita zoom, lalu di bagian sini kita perkecil, di bagian sini kita perkecil, di bagian sini kita zoom cuy. Nah, kalian perhatikan cuy ya. Lalu kita paskan dulu di bagian detik 11.27, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tambahkan lagi keyframe, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita miringkan seperti ini. Di bagian sini juga kita miringkan cuy. Nah, di bagian sini juga kita miringkan. Nah, jika sudah, kita paskan di bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian pen and zoom, kita paskan di bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya. Nah, seperti itu. Kita kembali. Nah, di bagian sini kita akan mulai membuat jerik-jeriknya. Nah, kita klik dulu potongan yang ini, lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di pen and zoom, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit aja ya. Nah, seperti ini. Yang ini juga kita zoom sedikit, yang ini juga kita zoom. Nah, di bagian sini kita beri keyframe sampai di bagian detik, sampai di bagian detik yang mana cuy ya. Nah, sampai di bagian detik yang ini kita kasih keyframe sampai di bagian detik 16.00 cuy ya. Lalu kita paskan dulu di bagian detik 13.26, kita paskan di bagian tengah-tengah antara tanda 1 sama tanda 2, atau di bagian tanda sebelum sama sesudahnya. Lalu kita zoom fotonya sedikit cuy. Yang ini juga kita zoom.
Nah, jika sudah, kita paskan dulu di bagian sini, lalu tap lagi keyframe, lalu yang ini kita perkecil cuy. Kita taruh dulu cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan lagi di bagian sini, kita loncati 2 buah tanda. Nah, seperti ini, tap lagi keyframe. Lalu yang ini kita zoom. Oh, bukan kita zoom cuy ya. Kita hapus dulu keyframe-nya seperti ini, lalu kita tambahkan lagi keyframe. Lalu di bagian sini kita zoom. Nah, seperti ini. Di bagian sini juga kita zoom. Lalu kita beri lagi keyframe sampai di bagian detik yang ini cuy ya, di bagian detik 19.13 tap lagi keyframe. Lalu di bagian sini juga kita kasih keyframe. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan di bagian detik 18.04. Lalu kita paskan lagi di bagian tengah-tengah antara tanda 1 sama tanda 2, kita zoom lagi fotonya sama seperti tadi cuy. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, yang ini juga kita perkecil cuy. Lalu kita beri keyframe sampai di bagian detik yang ini cuy ya, sampai di bagian detik. Nah, yang ini kita kasih aja keyframe seperti ini. Lalu kita beri lagi keyframe sama seperti tadi cuy. Sampai di bagian detik 22.25 cuy ya. Lalu kita paskan dulu di bagian detik yang ini, kita zoom fotonya. Sama seperti tadi cuy. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, tap lagi keyframe, yang ini kita perkecil cuy ya. Kita perkecil, lalu kita beri keyframe di setiap tandanya seperti ini, sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, jika sudah, kita paskan dulu di bagian detik yang ini. Nah, di bagian detik 22.25, lalu kita bergeser seperti ini. Kita zoom fotonya cuy. Sama seperti tadi cuy ya, di bagian tengah-tengahnya seperti ini. Nah, kalian zoom aja sampai di bagian foto, sampai di bagian akhir videonya cuy. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian awal. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita klik di 3 di bawah, kita salin kurva seperti ini. Lalu yang ini juga kita tempel. Kalian perhatikan dulu cuy ya. Di bagian sini juga kita tempel, di bagian sini juga kita tempel. Nah, jika sudah, di bagian detik 13.26 kita buat kurvanya seperti ini cuy. Lalu di bagian sini juga kita buat kurvanya seperti ini. Di bagian sini kita buat kurvanya seperti ini, di bagian sini kita buat kurvanya seperti ini. Nah, kalian buat aja kurvanya seperti itu sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, sampai di bagian detik yang ini. Kalian buat kurvanya seperti ini, atas bawah secara selang-seling cuy. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, kita tempel kurvanya cuy ya. Nah, seperti ini. Kita tempel kurvanya. Lalu di bagian sini juga kita buat kurvanya sama seperti tadi cuy, atas bawah secara selang-seling sampai di bagian detik yang ini cuy ya, sampai di bagian detik 19.13. Nah, kalian buat aja kurvanya sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, jika sudah, di bagian yang ini kita tempel kurvanya. Lalu di bagian sini juga kita buat kurvanya sama seperti tadi secara selang-seling cuy. Nah, jika sudah kalian buat kurvanya seperti itu sampai di bagian potongan terakhir, sampai di bagian akhir videonya cuy ya, kita kembali saya seperti ini kembali. Lalu kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang di bagian distorsi or warp, lalu kita pilih yang ubin atau pilih cuy ya, yang ini. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita aktifkan mirrornya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi seperti ini yang berada di bagian move transform. Lalu kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik. Nah, di bagian sudut kita ubah menjadi 90. Di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,50 cuy ya, 0,50. Lalu di bagian magnitude kita ubah menjadi 15. Lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik gandakan atau duplikat. Kita klik ombang-ambing paling atas, sudutnya kita ubah menjadi 0. Lalu di bagian frekuensi kita menjadi 0,30. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik efek buram gerak. Untuk tone-nya saya pakai 0,60. Kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih yang paparan atau gamma cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian paparan gamma kita klik.
Lalu kita beri dulu keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini cuy ya. Kita beri keyframe di setiap tanda merahnya. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita pergi ke bagian awal. Lalu kita paskan di bagian tanda merahnya seperti ini cuy ya, di bagian tanda merahnya. Lalu kita bergeser sedikit aja cuy. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Nah, seperti ini. Lalu kita bergeser ke bagian tanda merahnya seperti ini, kita ubah exposure-nya menjadi 1.00. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian akhirnya cuy. Nah, jika sudah kalian buat seperti itu sampai di bagian akhir videonya, sekarang kita pergi ke bagian awal. Nah, seperti ini. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini cuy ya, di bagian ruang yang kebesaran yang ini cuy ya. Kita paskan di bagian sini. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik salin kurva. Lalu kita bergeser seperti ini ke bagian sini, kita tempel aja kurvanya. Nah, kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat jerik-jerik ke bawahnya. Kita kembali saya seperti ini, kembali. Lalu kita paskan dulu di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, di bagian detik 12.16 kita masuk ke move transform, lalu kita klik yang nah di bagian sini kita tap keyframe, lalu kita paskan di bagian tanda merahnya seperti ini. Kita geser fotonya ke bagian bawah sedikit saya seperti ini cuy ya. Lalu kita beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy. Nah, jika sudah kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya, sekarang kita pergi ke bagian detik yang ini cuy ya. Lalu kita paskan dulu di bagian tengah-tengah tandanya seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita geser ke bagian atas cuy. Bentar dulu cuy ya, ngelek cuy. Nah, seperti ini kalian geser fotonya ke bagian atas sedikit aja cuy ya. Nah, kalian perhatikan garis hijau yang ini, kalian buat menjadi lurus seperti ini. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, kalian geser titik hijau yang ini ke bagian titik yang paling atas seperti ini. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di potongan terakhir cuy ya. Kalian geser fotonya ke bagian atas di bagian keyframe sebelum atau sesudahnya, atau di bagian keyframe tanda 1 sama tanda 2 cuy ya. Nah, jika sudah kalian buat seperti itu, sekarang kita pergi ke bagian belakang. Nah, di bagian sini lalu kita masuk ke bagian kurva, kita tempel aja kurva yang tadi cuy ya. Nah, kurvanya seperti ini. Lalu kita klik lagi di bawah, kita klik tempel kurva, lalu kita balikkan. Lalu kita bergeser lagi ke sini, kita tempel kurvanya. Lalu kita bergeser lagi, kita tempel, kita balikkan. Intinya kurvanya kita buat atas bawah sama seperti tadi cuy ya, secara selang-seling. Nah, di bagian sini yang ke bagian atas, yang ini ke bagian bawah. Yang ini atas, yang ini bawah, yang ini atas, yang ini bawah. Nah, kalian tempel aja kurvanya sampai di bagian akhir videonya cuy. Nah, jika sudah kalian tempel kurvanya sampai di bagian akhir, videonya sudah jadi cuy ya. Nah, kita simpan aja dengan cara kita klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Nah, kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai cuy ya. Nah, jika sudah, kita klik yang simpan. Nah, kita cek dulu hasilnya cuy ya. Nah, hasil akhirnya menjadi seperti ini cuy. Pak Tani membeli saham yang kayak gini Harus diberi paham. Tato ada yang baru, kalau ngana rindu, coba dengar nih lagu. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya.
Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.